Dalam perkembangan terbaru ada 17 orang yang saat ini diperiksa KPK, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Deddy Mulyadi, dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Pak Deddy, Pak Asep. Sore, Sampurasun. Baik, Pak Deddy. Saya akan ke Pak Deddy terlebih dahulu karena Pak Deddy ini adalah sejak awal menolak ekspor benih lobster atau benur karena alasan ada potensi permainan. Apa yang Anda baca dari permen dan potensi-potensi permainan yang seperti Anda sampaikan dalam penolakan Anda terhadap ekspor benih lobster ini? Yang pertama adalah bahwa saya sih lebih fokus pada aspek konservasi. Tidak dulu diri saya berduga apapun terhadap aspek yang bersifat regulasi. Yang pertama adalah bahwa benur atau benih lobster ini merupakan kekayaan kelautan kita yang harus dijaga karena dia sangat mempengaruhi ekosistem laut. Manakala itu diambil dalam jumlah besar, pasti rantai makanan di laut mengalami keterputusan yang akan berdampak pada siklus produktivitas perikanan lainnya itu dalam bahasa. Nah, sehingga dalam kaidah-kaidah kehidupan kita, namanya baby itu kan anak. Anak itu harus dilindungi, bukan dieksploitasi, harus disayangi. Jadi kalau ada sebuah kebijakan di mana anak saja dijual, itu cermin kemiskinan yang luar biasa secara sosiologi. Artinya bahwa seperti tidak ada jalan lain. Sehingga saya berpandangan produktivitas kelautan kita itu kan masih banyak produk-produk yang lain selain benur. Kedua, kalau benur ini berkembang kan tumbuh jadi lobster. Nah kemudian lobster menjadi ikan tangkapan. Proses menangkap kan jauh lebih mudah dan jauh lebih ekonomis. Dijual keluar atau di dalam negeri harganya jauh lebih mahal. Kemudian yang ketiga adalah ada aspek ironi. Vietnam itu kan kompetitor kita di bidang kelautan. Aktivitas kelautan mereka terus mengalami peningkatan sekarang semenjak kita itu ekspor bibit lobster pada mereka. Bayangin aja kompetitor yang sudah jelas menjadi pesaing utama kita, kemudian dikasih umpan oleh kita, dikasih panganan oleh kita, dikasih bahan baku oleh kita dengan harga yang sangat murah. Dan mereka memiliki teknologi untuk membesarkan. Sehingga coba lihat dari sisi statistik, grafik ekspor mereka ke Cina itu sangat tinggi, naik drastis setelah pengiriman benih lobster yang kita lakukan. Nah, kita sendiri mengalami penurunan yang tajam. Nah, kalau seperti itu, logika apa yang digunakan dalam upaya meningkatkan produktivitas kelautan? Baik, Pak Deddy, tapi juga beberapa lembaga menyoroti juga soal peraturan Menteri Edi Prabowo terkait dengan benih lobster ini. Yang pertama adalah KPPU yang menyoroti soal dugaan praktik monopoli soal proses pengiriman benur ke luar negeri, dalam hal ini logistik. Kemudian juga dari Ombudsman yang melihat ekspor lobster ini berpotensi kecurangan, yakni ada pihak-pihak tertentu yang diduga terafiliasi dengan tarif pengiriman lobster yang tidak standar. Ini juga Anda baca ketika Anda menolak permen ini. Karena saya menolaknya pada aspek ekosistem, bagi saya itu kan hilir persoalan ekspor, kemudian persoalan petik kemas, kemudian persoalan penyelundupan, persoalan manipulasi data pengiriman ya seperti yang dilakukan oleh 14 perusahaan. Itu kan hilir, itu terjadi karena kerannya dibuka. Kalau kerannya tidak dibuka, ekspornya tidak dibuat kebijakannya, ya tidak akan pernah ada regulasi itu. Ini yang saya maksud. Jadi saya orang, daripada kita ribut di hilir di regulasi, saya tetap tidak setuju. Andai kata pun regulasinya baik, saya tetap tidak setuju ekspor baby lobster. Anda concern soal ekosistem lobster di tanah air ya, di kelautan Indonesia ya, perairan Indonesia. Baik, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, terkait dengan kasus yang akhirnya menyeret Menteri KKP, kasus ini menurut Anda sebesar apa? Dan ini adalah kasus yang berulang menurut Anda? Ya, pertama di kementerian ini kan tidak sekali. Dulu juga ada kasus di kementerian ini. Kemudian ada, ini menyangkut orang besar, perkara besar, nama besar, objekannya besar. Nah, tadi cuma sayang, ternyata ketika orang besar ini senangnya yang kecil-kecil. Maka saya namakan inilah kejahatan pedofil benih, gitu kan. Nah, jangankan lobster, ini di Purwakarta tuh kampungnya Kang saya.
Ya, mujair aja nggak sembarangan dijual beli untuk bibitnya, apalagi lobster. Kekuatan maritim kita ada di lobster, nilainya sangat besar. Nah, kalau nilainya besar kita tadi yang dikatakan kami di persaingan Vietnam dan Cina, kan sebelum 2016 ini modusnya telah berjalan. Untung kita ada tes susi, dirubahlah, keluarlah keputusan Menteri nomor 2016. Itu sudah terhenti. Jadi modus-modus mereka terhenti, ya. Nah, cuman kan aneh. Nah, ketika 2020 keputusan menteri yang baru mengeluarkan itu, dan itu sudah disinyalir, Pak, yang itu udah istilahnya udah tahu lah, Pak. Tidak hanya gosip, bahwa permainan korporasi, kekuatan, ya maaf ya, oknum partai politik. Nah, disitulah bermain bagaimana bergelindangnya, berkelanjutannya, ya, yang seharusnya benih ini berkelanjutan, tapi berjualan. Nah, berjualan ini meningkat, ternyata tidak dalam dan luar. Semua bermain. Dan ini oknum-oknumnya pemain-pemain dulu yang akhirnya muncul kembali dan dilegalisasi melalui aturan keputusan menteri yang baru. Oke, Pak Asep menyatakan semua bermain. Seberapa sistematis potensi dari tindak pidana korupsi ini yang kemudian melibatkan Menteri KKP dan semasif apa? Ya, sekarang kan kita lihat. Kan coba selama di sejarah KPK 17 orang ya sekaligus, ada suami istri, ada petinggi-petinggi. Paling jauh juga tuh dulu teman-temannya Pak Deddy paling suami istri, bupati wali kota. Ini udah suami istri, petinggi-petinggi lain, ya, sampai dan lain-lain lah. Dan saya kira kita tunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK soal substansi. Cuman saya ingin gambarkan, ini kan saya masih ingat, ini minggu-minggu ini kan salah satu media ini kan dengan jelas dan gamblang menggambarkan permainan itu. Kalau saya sih 5 tahun yang lalu di Lemhanas, kemudian sehari yang lalu kami kuliah di Universitas Pajajaran mengatakan permainan ini, dan ternyata tadi malam ternyata terbukti. Artinya apa? Ya ada cari untung lah, cari lebih ya, bagaimana ketika benih-benih yang harusnya mempertahankan ekosistem, dipertahankan untuk kepentingan anak cucu bangsa kita, ternyata dimainkan. Dan ini kan sudah diingatkan sekali oleh menteri sebelumnya bahwa ini hati-hati, karena dulu kenapa lahir keputusan menteri 2016 itu karena modusnya dulu orang bermain di situ, dan dulu juga sudah ketangkep gitu kan. Tapi kenapa diulang lagi gitu? Kenapa itu diulang lagi kalau tadi juga Pak Deddy concern pada soal hulu terkait dengan keberlangsungan lobster di perikanan Indonesia, tapi saya nanti akan pertajam lagi soal hilir. Adakah potensi permainan, di bagian mana potensi permainan terkait dengan ekspor lobster benur ini? Akan kami bahas lepas jeda di Kompas Petang.